Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kesempatannya kepada eh, tim P3M Polindra atas kesempatannya untuk bisa mempresentasikan diseminasi kegiatan penelitian internal. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan penelitian di skema PDP dengan tim pengusul saya sendiri Muhammad Lutfi sebagai ketua dan Bu Mary Rahmi dan Pak Rahmatullah sebagai anggota dengan judul Analisis Variasi Bentuk Rotor Savanius pada Performa Miniatur Turbin Pusaran Gravitasi. Outline presentasinya dari mulai pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan seterusnya. Nah, dari mulai latar belakang yang pertama bahwasanya potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia untuk mikro atau mini hidro ini berkisar hampir 94,4 gigawatt, tapi yang digunakan sampai sekarang hanya sampai berkisar 5 gigawatt saja. Sedangkan tinggi jatuhan air di Indonesia kalau dilihat berada dalam rentang 0,12 sampai 10,21 meter dengan rata-rata 1,63 meter atau headnya kita bisa biasa sebutnya, sehingga dibutuhkan turbin hidro untuk debit atau head yang rendah. Nah, di turbin pusaran air gravitasi ini dia bekerja pada tinggi jatuhan atau head yang rendah dan sampai sekarang masih melalui proses pengembangan. Salah satunya dalam bentuk rotor ataupun dalam bentuk basinnya itu sendiri. Ke rotor Savanius itu sendiri, dan di rotor Savanius ini salah satu keuntungannya adalah putaran permulaan yang baik dan juga tingkat kesulitan dalam proses fabrikasi yang rendah. Sedangkan salah satu aspek yang mengaruhi efisiensi dari rotor Savonius adalah overlap ratio atau gap antara sudu yang satu dengan sudu yang lainnya. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama akan mengetahui nilai overlap ratio sudu Savonius yang menghasilkan performa terbaik, dan yang kedua mengetahui desain sudu Savonius antara menggunakan end plate ataupun tidak menggunakan end plate. Masalah yang dibatasi di sini yang pertama jumlah sudunya ini tidak divariasikan, dan yang kedua aliran air yang digunakan adalah aliran yang berupa artificial atau buatan ya, dihasilkan dari pompa, bukan menggunakan aliran dari sungai secara sesungguhnya. Nah, target luarannya laporan penelitian internal, proceeding jurnal Sinta 3 atau 4, dan sudah di submit di jurnal Metal dari Universitas Andalas. Nah, turbin air pusaran gravitasi ini menggunakan aliran air yang mengalir ke dalam tangki, dan ketika dikosongkan ke bagian bawah atau disebutnya dengan basin, basin ini memiliki lubang di bagian bawahnya. Nah, ketika air melewati basin ini dan dikosongkan melalui bagian bawah basin, maka terbentuklah pusaran air. Nah, pusaran air ini yang dimanfaatkan untuk memutar rotor yang terdapat dalam turbin air pusaran gravitasi. Nah, kelebihannya dari sistem rotor pusaran gravitasi ini mampu menghasilkan putaran pada head air yang rendah. Sedangkan penelitian untuk optimasi sistem ini banyak sudah diteliti baik dalam hal bentuk tangkinya atau basinnya ataupun dari material rotornya atau desain dari rotornya. Nah, efisiensi mekanik dari turbin bisa dihitung menggunakan daya keluaran dari rotor dibagi daya masukan hidro atau daya masukan dari aliran air. Daya masukan dari rotor bisa dihitung dengan rumus yang ada di sini, 2Vn, N ini putaran dari rotor tersebut, dan T ini torsinya. Sedangkan daya masukan dari aliran air bisa dihitung menggunakan rumus yang ada di bawah ini, Q itu berarti debitnya, sedangkan HF itu berarti head efektif. Nah, head efektif ini penjumlahan dari head potensial dan head kinetik. Yang divariasikan di penelitian ini adalah bentuk rotor baik menggunakan end plate atau tidak. Jadi end plate ini adalah bagian atas dari rotor Savonius atau platnya. Nah, yang digunakan di sini hanya end plate dengan sebagian, saya katakan di sini 26,88% dari end plate secara keseluruhan jika menggunakan end plate seperti ini. Ini yang contoh desain di gambar 4 yang untuk
end plate yang sebagian atau 26,88%, dan sudah dibuat juga dengan tanpa end plate. Nah, overlap rasio bisa dihitung menggunakan rumus yang ada di sini. E itu berarti gap antar sudu, dan A itu berarti diameter dari poros. Sedangkan D ini adalah diameter dari tiap sudunya. Nah, ini metode penelitiannya. Bentuk basin yang digunakan ini diadaptasi dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dakal dengan menggunakan bentuk basin kerucut atau tangki kerucut. Variasi rotor yang digunakan dari mulai 0, 0,05, 0,1, 0,15. Nah, meskipun variasi rotor overlap rasio dari rotor ini divariasikan, tapi diameter totalnya ini tetap. Nah, pelat yang digunakan untuk rotor ini menggunakan material besi ketebalannya 0,8 mm, sedangkan data yang diambil dalam pengujian yang pertama yaitu waktu tempuh aliran air pada kanal menggunakan metode apung. Jadi dijaga alirannya agar dia tetap dalam debit 0,005 meter kubik per second atau kecepatan 0,476 meter per second. Caranya itu dengan melakukan pembukaan valve pada drop chamber. Nah, selanjutnya tinggi aliran air juga dijaga tetap, yaitu dalam ketinggian 10 cm, dan pengukuran kecepatan rotor menggunakan tachometer, sedangkan pengukuran torsi rotor ini menggunakan sistem rock brake dinamometer. Nah, jadi metodenya dari mulai studi literatur, perancangan, yang disimulasikan di sini adalah kekuatan rangka, lalu masuk proses pembuatan, pengujian, dan seterusnya. Nah, ini rock brake dinamometer yang digunakan untuk pengukuran torsi. Jadi yang dibaca di sini adalah perbedaan massa yang terbaca dari timbangan M1 dan juga M2. Timbangan di M1 ini di bawahnya terdapat beban. Bebannya divariasikan dari mulai 0,4, 0,5 dan seterusnya sampai 0,9. Selisihnya berarti 0,1 kg, sedangkan jari-jari puli yang besar yang digunakan adalah 36 mm. Nah, ini torsi, rumus perhitungan torsi yang didapatkan dari rock brake dinamometer. Hasil yang dicapai yang pertama dari mulai ini desain dari sistem turbin air pusaran gravitasinya. Nah, dari simulasinya kerangkanya ini mampu menahan beban sampai 2000 Newton, sedangkan kanalnya ini panjangnya 880 mm, tingginya 200 mm, dan seterusnya. Sedangkan di bagian 105 mm di inlet dari basin. Lebar dari inlet di sini maksudnya lebar dari jalur sebelum masuk ke dalam basin. Nah, basinnya tingginya 200 mm, sedangkan diameternya sebesar 400 mm, tingginya 405, dan diameter outletnya ini 56 mm, sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan dari penelitian sebelumnya. Sedangkan pompa sentrifugal yang digunakan ini sebesar debitnya 39 meter kubik per jam. Nah, ini variasi dari overlap rasionya dari 0, 0,05, 0,1, dan seterusnya. Ini besar gapnya, E-nya ini, sedangkan D-nya atau diameter dari salah satu sudunya sebesar segini. Jadi tinggi rotor dan juga diameter total dari mulai, atau D besar, dari mulai ujung kiri sampai ujung kanan ini dijaga tetap. Nah, ini bentuk yang rotor sebagian atau 26,88%, sedangkan ini rotor tanpa end plate. Nah, hasil yang dicapai dari data yang diambil dari mulai massa yang terbaca di M1, M2, dan juga kecepatan, ini dihasilkan grafik dari kecepatan rotasi terhadap torsi dan juga daya rotor terhadap torsi. Bisa dilihat di sini untuk yang pertama dengan end plate 26,88%, polanya hampir sama, yaitu daya mekanik terbesar dicapai pada kecepatan rotor yang lebih rendah. Sedangkan kalau misalkan torsi antara
Ini untuk overlap rasio 0, 0,05, 0,1, 0,15. Tiap variasi overlap rasionya tidak jauh berbeda untuk torsinya. Hanya saja dalam beban yang sama, rotor dengan nilai end plate yang lebih besar, dia mampu menghasilkan kecepatan yang lebih besar. Oleh karena itu, daya mekanik yang dihasilkan otomatis untuk OR atau overlap rasio yang lebih besar, dia akan menghasilkan daya yang lebih besar juga. Nah, sedangkan ini hasil untuk rotor tanpa end plate dari, jadi fenomena yang sama juga yang mirip terjadi juga di rotor tanpa end plate. Hanya saja di rotor tanpa end plate dengan beban yang sama seperti rotor dengan end plate, dia menghasilkan kecepatan yang jauh lebih besar. Nah, setelah itu dibuatlah grafik efisiensi mekanik terhadap TSR. TSR ini tip speed ratio atau perbandingan kecepatan pada ujung blade atau ujung sudu. Nah, ini perbandingannya antara menggunakan end plate 26,88% dengan rotor tanpa end plate. Kalau misalkan kita ambil nilai efisiensi maksimumnya dari semua variasi overlap ratio dan juga jenis antara menggunakan end plate atau tidak menggunakan end plate, dan diplot dalam satu grafik, maka didapatlah grafik di gambar 13 yang C. Bisa dilihat di sini bahwa efisiensi maksimum rotor tanpa end plate dia menghasilkan efisiensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan end plate 26,88%. Ini bisa dijelaskan bahwasanya rotor dengan menggunakan end plate dia mengganggu pusaran air yang terbentuk dalam turbin air pusaran gravitasi. Sedangkan kalau dilihat di overlap rasionya, semakin overlap rasionya semakin besar, maka efisiensi mekanik maksimumnya yang dihasilkan semakin besar juga. Ini bisa dijelaskan bahwasanya air yang mengalir melewati gap atau melewati celah, dia membantu memutar blade yang satunya. Jadi dari ada yang namanya return blade, ada yang coming blade. Jadi air yang mengalir melewati gap ini dia akan membantu putaran di returning blade-nya. Nah, penelitian yang sudah dilakukan sudah disubmit ke jurnal Sistem Mekanik dan Thermal yang dipegang atau yang dikelola oleh Universitas Negeri Andalas dan masih menunggu waiting assignment atau masih menunggu proses review. Nah, ini kesimpulannya, prototipe turbin air dengan variasi OR 0,15 ini menghasilkan daya keluaran maksimal 1,02 watt untuk rotor dengan end plate 26,88% dan 1,22 watt untuk rotor tanpa end plate. Yang dihasilkan ini jauh lebih besar dibandingkan OR 0,1 atau overlap 0,1, 0,05 dan juga 0. Nah, dalam rentang overlap rasio 0 sampai 0,15 ini dalam penelitian ini, efisiensi mekanik rotor dia semakin kecil dengan meningkatnya TSR atau daya output yang dihasilkan berada dalam kecepatan yang rendah. Nah, sedangkan dalam rentang overlap 0 sampai 0,15 ini dengan meningkatnya overlap rasio, maka efisiensi mekanik maksimal ini lebih besar juga. Dan kalau dibandingkan antara yang menggunakan end plate 26,88% dengan tanpa end plate, maka efisiensi mekanik yang dihasilkan lebih besar dengan tanpa end plate. Karena yang dengan end plate dia akan mengganggu pusaran dari air yang dihasilkan. Nah, sarannya kalau misalkan nanti penelitian ini dilanjutkan, maka perlu penambahan device untuk pengukuran kecepatan aliran dengan harga yang terjangkau karena kebanyakan alatnya berada dalam harga yang lumayan tinggi juga. Ini diperlukan agar pengukuran bisa berjalan secara otomatis. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.